Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu ulama muslim klaim nabi mereka porno. Para ulama ini seringkali mencari ayat di dalam Alkitab dan mereka menafsirkan bahwa itu adalah nabi mereka. Tetapi mereka tanpa sadari mereka telah menggali lubang dan menjerumuskan nabi mereka sendiri. Nah, mereka yang adalah para ulama ini yang mencari ayat-ayat di dalam Alkitab dan mengklaim itu sebagai nabi mereka. Nah, mereka ini adalah sebagai berikut: Ahmad Didat, kemudian Zakir Naik, lalu di Indonesia seperti Abdul Somad, kemudian Sanihu Munir, lalu Bernard Nababan, terus Irene Handono dan lain sebagainya. Nah, tadi saudara adalah beberapa ulama yang mencari-cari di dalam Alkitab untuk menyatakan bahwa itulah nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Dan masih banyak lagi ulama-ulama dan kaum muslim yang lain, para apologet muslim yang lain, mencoba untuk mencari-cari di dalam Alkitab. Nah, kalau orang Kristen mengutip ayat Alkitab, yaitu Perjanjian Lama, lalu itu merujuk kepada nubuatan terhadap Yesus Kristus, itu wajar. Mengapa? Karena Perjanjian Lama, kitab-kitab yang diambil itu adalah kitabnya orang Kristen, dan itu sudah dibukukan atau sudah dikanonkan, jadi resmi dan sah sebagai kitab orang Kristen. Jadi ketika orang Kristen mengutip ayat Alkitab lalu menafsirkan bahwa itu adalah Yesus Kristus, itu wajar karena kitab itu berkesinambungan. Dari Perjanjian Baru itu menggenapi Perjanjian Lama yang adalah nubuat. Ironisnya, para ulama tadi itu mencari-cari di dalam kitab atau Alkitab yang adalah kitabnya orang Kristen, kitab agama lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan mereka, Islam dan nabinya maupun Tuhannya. Karena orang Islam tidak mengimani, walaupun itu tersirat ada di dalam kitab mereka, bahwa Injil, Taurat, Zabur. Tetapi kitab-kitab itu kan hanya tertulis di kitab mereka, tetapi secara kitab itu tidak ada. Jadi mereka tidak mengimani Alkitab, tidak mengimani Taurat, tidak mengimani Injil yang sudah dibukukan. Kalau hanya tertulis di Al-Quran, maka tidak ada bedanya seperti orang menulis novel atau menulis karya tulis sebuah buku, lalu mengutip dari buku orang lain sebagai referensi.
itu bisa, tetapi kalau sebuah kitab suci lalu hanya mengutip, bagaimana? Karena tidak mengimani. Sama dengan saya menulis sebuah buku atau membuat skripsi atau membuat tesis, kemudian mengutip dari buku orang lain. Saya tidak percaya buku itu, namun bisa ada hal-hal yang bisa saya kutip dari sana untuk mendukung argumentasi saya, atau saya memunculkan kemudian saya menyanggah tulisan itu gitu loh. Nah, itu sama dengan di dalam kitabnya ulama-ulama tadi. Nah, jadi kalau Anda tidak mengimani itu lalu mengutip dari sana lalu mengatakan bahwa itu Nabi Anda, itu kan sebuah kekeliruan. Nah, oleh sebab itu ulama-ulama ini juga di sisi lain mereka mengatakan bahwa Alkitab itu adalah kitab porno. Nah, para ulama-ulama tadi dan juga ada beberapa yang lain yang mengklaim bahwa Alkitab itu adalah kitab porno sebagai berikut. Ahmed Deedat. Nah, Ahmed Deedat inilah orang yang pertama kali mencetuskan bahwa Alkitab itu adalah kitab porno. Di dalamnya ada ayat-ayat porno, ya. Nah, dia ya orang yang pertama kali mencetuskan itu. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini copy paste aja dari Ahmed Deedat, lalu Abdul Somad, kemudian Zanihu Munir, lalu Bernard Nababan, terus Irene Handono. Nah, mereka ini mengatakan bahwa Alkitab itu porno, tapi mereka mencari-cari di dalam Alkitab tentang nubuatan Muhammad gitu kan, ini menjerumuskan nabinya sendiri. Kemudian Insan Mokoginta, ya, kemudian Fadhil Taslim, kemudian Suharsono, lalu Ita Meiga Putri dan lain sebagainya. Nah, mereka ini mengatakan Alkitab porno gitu loh. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sendiri mencari nabinya di dalam kitab porno ini gitu loh. Ulama-ulama tadi, saudara, di sisi lain mereka mencari nabi mereka di dalam kitab orang lain. Tetapi di sisi lain mereka mengklaim bahwa kitab yang mereka cari nabi mereka di dalamnya itu adalah kitab porno. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin ini firman Allah. Ini kitab porno. Nah, secara tidak langsung mereka ini menemukan nabi mereka dan menafsir bahwa itu adalah nabi mereka, maka mereka tanpa mereka sadari mereka sedang mengatakan bahwa nabi mereka adalah nabi yang porno karena mengambil dari kitab porno. Itulah orang yang so tahu, yang tidak tahu apa-apa, lalu mencocok-cocokkan. Istilah keren orang itu cocomologi gitu. Jadi ulama-ulama ini tanpa disadari mereka menggali lubang kemudian menguburkan nabinya hidup-hidup tanpa ampun gitu. Nah, saya buat video ini tidak bermaksud mencela keyakinan orang lain, tetapi saya memberitahukan dan saya mencoba untuk membuka wawasan saudara-saudara muslim supaya Anda itu sebagai umat itu kritis gitu. Kalau Anda kritis, maka Anda berpikir bahwa loh, kitab-kitab itu kan kita tidak imani. Kita katakan bahwa itu porno. Kenapa kita mencari nabi kita di sana? Mendingan mengajarkan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab sejarah yang menyangkut Islam. Mengajarkan kepada umat supaya umat itu imannya bertumbuh dengan sehat. Ibaratnya memberikan nutrisi, ya, nutrisi iman kepada umat yang sedang diajarkan. Jangan
ajarkan kitab orang lain. Anda kupas kitab Anda, cari nubuatan di dalam kitab Anda, lalu menjelaskan kepada mereka. Kalau itu kita no problem, kita nggak ada urusan. Tapi ketika Anda mengutip dari kitab kami sebagai orang Kristen, kan Anda jadi konyol gitu. Anda tidak mengimani, Anda menganggap bahwa kitab itu porno, tapi Anda sendiri mencari nabi Anda di tempat porno gitu kan. Ya berarti nabi Anda ada di kubangan pornografi gitu kan. Itu penting Anda pikirkan sebagai kaum muslim dan muslimah. Dan bagi ulama-ulama seperti ini, Anda bertobat ya. Kalau Ahmed Didat sama Moko Ginta kan sudah meninggal, tapi yang masih hidup, nah yang hidup ini, mereka ini hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh Ahmed Didat. Ahmed Didat ini tokoh pertama kali yang mengatakan bahwa Alkitab itu porno. Muhammad ada di dalam Alkitab. Yang lain ini kan hanya copy paste aja gitu loh. Terus ya dimodifikasi sedikit lah ya kan, supaya kelihatan seperti benar gitu. Padahal Anda sedang berdusta, Anda sedang membohongi umat yang tidak tahu apa-apa gitu loh. Anda hanya mencari popularitas, mencari harta, mencari perkara-perkara dunia ini dengan membodohi umat Anda. Sehingga umat muslim yang benar-benar mau mencari kebenaran dari kitab Islam sendiri, yaitu Al-Quran, hadis, justru tidak mendapatkan gitu. Yang ada di pikiran mereka adalah hasil kebohongan yang mereka percaya gitu, hasil khayalan. Kasihan kan? Jadi Anda janganlah mengais-ngais di kitab orang lain untuk membenarkan keyakinan Anda, tanpa Anda sadari bahwa Anda menjerumuskan nabi Anda sendiri gitu loh. Kalau Anda mencari sana silakan, tapi jangan mengatakan bahwa kitab itu porno, kan Anda menjadikan nabi Anda porno gitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara, khususnya bagi orang Kristen. Saudara tidak perlu sakit hati dengan itu, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita perlu meluruskan hal yang tidak benar dan membuka wawasan saudara-saudara muslim supaya mereka tahu bahwa mereka sedang ditipu. Nah, bagi saudara-saudara muslim, saya tahu bahwa di antara Anda itu banyak yang cerdas secara akademis, secara intelektual, tetapi Anda perlu kritis. Sehingga kalau ada ulama begitu, ya kalau Anda bisa, Anda jangan takut untuk mengkritisi dia gitu. Nah, biasanya ulama-ulama seperti ini memang mengatakan jangan banyak bertanya gitu kan. Ya, itu berdasarkan kitab Anda sendiri gitu. Supaya Anda jangan tahu kebenaran, Anda dilarang untuk dibungkam untuk tidak bertanya. Nah, bagi saudara-saudara yang cerdas, kritisilah ulama-ulama Anda yang tidak benar itu, sehingga tidak menjerumuskan keyakinan Anda sendiri. Semakin banyak Anda berbicara, ya mereka berbicara, semakin banyak membuat kesalahan dan menjerumuskan agama dan keyakinan serta atributnya di dalam jurang yang sangat dalam, yang tidak bisa diperbaiki kembali. Gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya paparkan ini saudara dapat membuka wawasan saudara untuk ke depan Anda lebih kritis lagi. Bagi yang sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi dalam video yang lain. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.